Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ucapkan puji syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan pada kita dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizka Putri Dinanta. Di sini saya tidak sendiri bersama teman saya yaitu Dan saya Miftahul Walifatul Aziza. Izinkan saya untuk memberikan penjelasan tentang otonomi daerah. Yang pertama, apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah merupakan proses desentralisasi kewenangan yang semula berada di pusat, kemudian diberikan kepada daerah secara utuh dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat proses demokratisasi. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip otonomi daerah. Yang nomor 1, menyelenggarakan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Yang terakhir yaitu pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya, dasar hukum otonomi daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam bab 6 yaitu pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Otonomi Daerah. Pasal 18 ayat menyebutkan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pada ayat 5 tertulis, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dan ayat 6 pasal yang sama menyatakan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Otonomi Daerah. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak Januari 2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal atau daerah. Salah satunya adalah menguatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Jika di masa sebelumnya DPRD hanya sebagai stempel, karet, dan kedudukannya di bawah legislatif, setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan, dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Dari materi yang kami jelaskan tersebut,
Dapat disimpulkan, dalam sistem otonomi daerah dikenal istilah-istilah yang amat penting dalam pelaksanaannya, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pemberlakuan sistem otonomi daerah telah membawa perubahan politik di tingkat lokal. Hal ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif, menunjangnya sebuah daerah dalam beberapa hal seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan sebagainya, menjadi penyebab utama sebuah wilayah menginginkan melepaskan diri dari wilayah induknya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemekaran wilayah. Pada akhir materi ini, saya harapkan penonton dapat memahami lebih mendalam serta memberikan manfaat dari materi otonomi daerah. Selain itu, ada pula beberapa kiat supaya penonton bisa menerapkannya dengan baik. Sekian dari kami. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.